Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua baik-baik saja, amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kita akan membahas tentang teori kebenaran. Sebelum kita membahas tentang materi, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Saudara Danang Adi Prasetyo dengan NIM 200108110061. Kedua, Miftah Rizky Pratama dengan NIM 200108110063. Yang selanjutnya, Muhammad Aufama Faza Yuzron dengan NIM 200108110065. Yang keempat, Saudara Ibrahim dengan NIM 2008110067. Dan yang terakhir, Saudara Muhammad Fadlil Muttaqin dengan NIM 200108110069. Selanjutnya, mari kita simak dengan baik-baik pemaparan materi tentang teori kebenaran. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan kenyataan yang tidak berubah atau berubah oleh suatu masa dan kondisi yang ada. Pada hakikatnya, manusia terlahir dengan keadaan tidak tahu. Manusia hidup di dunia memiliki kodrat untuk mengetahui sesuatu. Sebagai makhluk hidup di dunia, manusia harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dalam menemukan suatu kebenaran, maka haruslah didasari dengan suatu pengetahuan dan metodologi ilmu pengetahuan. Hal itu agar kualitas suatu kebenaran terlihat meyakinkan bagi manusia itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran adalah 1. Keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. 2. Sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. 3. Kelurusan hati. 4. Izin. Dan yang kelima, kebetulan. Dalam teori kebenaran ada 3 jenis teori, yaitu 1. Teori korespondensi, 2. Teori koherensi, dan yang ketiga, teori pragmatisme. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Maksudnya, suatu pernyataan itu benar apabila berkorespondensi dengan fakta, baik dari arti, makna, dan sejenisnya. Teori ini beranggapan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan tentang sesuatu itu sendiri. Misal, Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Kenyataannya, ibu kota Jawa Timur ialah Surabaya. Teori koherensi. Teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan fakta dan realitas, tetapi menggunakan hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa suatu proposisi dianggap benar jika proposisi itu berhubungan koheren dengan proposisi-proposisi yang lainnya yang benar. Berbeda dengan teori kebenaran korespondensif yang dianut oleh realisme. Teori koherensi ini dianut oleh aliran idealisme. Teori pragmatisme.
Teori kebenaran pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar atau tidaknya suatu teori bergantung kepada berguna atau tidaknya untuk kehidupan manusia. Teori pragmatisme cenderung dapat mengatasi kebenaran dalam segi waktu. Secara historis, pernyataan yang kini dianggap benar, suatu waktu mungkin bisa dianggap salah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan masalah yang seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka dianggap benar, dan sebaliknya. Cukup sampai di sini pemaparan materi tentang teori kebenaran dari kelompok kami. Kritik dan saran sangatlah kami harapkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Ingat, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.